Bismillahirrahmanirrahim. Walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza. Laula tahdid, ayolah, atau kenapa tidak deh. Kenapa tidak? Laula, ayolah. Id sami' Ibak tomirang sampean seteja huda hadisul ifki, cerita tentang perselingkuhan, isu perselingkuhan Siti Aisyah dengan Sofwan. Jadi isu itu dihembuskan oleh dedengkot munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul. Disebar-sebarkan. Ketika kamu mendengarkan hadisul ifki, kultum, kalian mengatakan ma yakunu lana an natakallama bihadza, tidak layak tade lana paneka kadi kaulah an natakallama panapa ngocak-ngocak kaulah bihadza kalaban panikah hadisul ifki, isu perselingkuhan. Subhanaka, heran melih, subhanaka kalaban sojeh ajudan, hada buhtanun azim, hada tiding hadisul ifki, toles ya saja rojua kide, hada tiding hadisul ifki buhtanun paneka kedustaan yang besar. Ya'idukumullah an ta'udu limislihi, memberi nasihat, manasehati kumda sambian seteja pasira Allah, an ta'udu khasyata an ta'udu, karena takok ngulang sambian seteja, tako abadi pole sampean seteja libislihi mareng sapadana hada abadan selamanya in kuntum mukminin, lamun badah sampean seteja paneka orang-orang beriman. Artinya kalau melihat orang baik, orang yang dohirnya tidak mungkin, lalu ada isu, jangan ikut campur berbicara deh. Jangan ikut menyebarkan isu tersebut, sebab menyangkut orang beriman sama dengan menyangkut diri kita sendiri deh. Karena nanti yang tidak terima itu Allah. Wa yubai, maka Allah nasihatkan, kalau kamu memang benar beriman kelak akan pulang ke hadirat Allah dan semua akan dipertanggungjawabkan, kamu jangan ikut campur isu-isu seperti itu. Wa yubayyinullahu lakumul ayah, menjelaskan pasir Allah lakum untuk kalian semua al ayat, wallahu alimun hakim, tining Allah panika maha oning maha bijaksana. Hada ta'dibun akhor ba'dal awal, hada tining laula seterusnya qauluhu ta'ala, panika pendidikan yang lain, yakni pendidikan yang kedua setelah yang pertama. Yaqulullahu ta'ala laula idza sami'tumuhu qultum, seterusnya ma yambawi lana an nafawwaha bihadzal kalam, tak layak lana ikan di kami panapa berbicara kami kalaban panika debuan, wala nadkurahu li ahadin, juga tak layak nyebutaki kaulih, notoraki kaulah huda kahadal kalam li ahadin, untuk orang lain. Karena kalau isu belum jelas kebenarannya, apalagi lantas dipindahkan ke orang lain, ini jadi sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Qila wa qala, yang disebut dengan qila wa qala, padahal tidak ada kata-kata yang terucap dari mulut kita
melainkan itu sudah bagian dari amalan kita yang dicatat oleh malaikat. Yang baik akan mengantarkan kita ke surga, yang tidak baik akan menjerumuskan kita ke neraka. Ya, nang hadis sebelum aja. Wa fi sahihaini, sebelum ayat. Dalam hadis sahih Bukhari Muslim tertinggal innar rajula la yatakallamu bil kalimati min suhtillah. Saungkuna orang laki la yatakallamu panika berbicara ngocak-ngocak rajul kelaban sepotong kata ya, sepatah kata, satu kalimat, tapi min suhtillah, dari kemurkaan Allah. Termasuk isu ibu, satu kata cuma itu dimurkai oleh Allah. La yadri haleta uning rajul madeka pereng tablugu sedepa panapa kalimatnya. Efek dari kalimat yang diucapkan satu potong kata itu efeknya luar biasa deh, karena dimurkai oleh Allah. Yahwi biha finnari abadan, maka jatuh terjerumus pasir rajul biha sebab satu kalimat ya di neraka selamanya. Luar biasa aja. Seperti perkataan murtad, menghina agama. Kadang-kadang main-main agama dihina. Yang melihara jenggot itu seperti kambing kan tanale. Padahal itu syariat, dihina. Jadi menghina ke simbol-simbol agama, termasuk orang soleh, dihina, maka itu akibatnya Allah murka. Ada mimma bainas sama wal ardi, ya, finari, hale lebih jauh dari jarak langit dan bumi. Subhanaka hadza buhtanun azim. Subhanallah ayyakula hadzal kalamu ala zaujati rasulih. Kalau pun maksud ya Allah, artinya suatu keheranan, kenapa isu itu dihembuskan ke istri Nabi, padahal Rasulullah itu maksum, tidak mungkin. Maka sekarang keraguan orang ke Habib-Habib sebagai turunan Nabi, salah satunya ini indikasinya. Tidak mungkin turunan Nabi kata-katanya kotor seperti itu deh. Maka kemudian dicari oleh apa betul memang keturunan Nabi Habib itu. Iya, sama seperti ini. Tidak mungkin istri Nabi berbuat selingkuh serendah itu, dijaga oleh Allah. Rasulullah sebagai manusia bisa saja lupa, sifat aslinya manusia lupa dan salah. Tapi karena sudah menjadi simbol dari agama, yaitu manusia syariat, kalau lupa dalam konteks agama, wahyu turun mengingatkan. Kalau salah dalam masalah agama, wahyu turun meluruskan. Artinya keagamaan Nabi sebagai contoh agama atau katalog agama dikawal oleh wahyu. Maka tidak mungkin salah seperti itu. Istri Nabi pun demikian. Maka istri Nabi tidak boleh dikawin setelah bercerai dari Nabi atau Nabi meninggal selamanya, sebagai kehormatan kepada beliau. Maka disebut dengan apa? Rasulullah bersifat maksum. Itu bagian dari pemeliharaan Allah terhadap agama ini. Ayyuqalah diucapkan panapa kata-kata nikah atas istri Rasul Allah wa halilati khalilihi, ya pada ya kekasihna Allah, kekasihna yakni kekasihna Rasulullah. Summa qala ta'ala ya'idukum Allah an ta'udu misli abada, jangan kau ulang kembali deh. Allah nasihatkan kalian, yanhaakum Allah
mutawaidan ayyaqa minkum ma yusbih hada abadan, ngalarang kum de sampean setuju basir Allah, mutawaidan hale memperingatkan ayyaqa de terjadi minkum dari kalian ma pana barang yusbihu senyaropanih para ma hadada panika hadisul ibki buhtanun adib abadan selamanya bima yastakbilu di zaman yaktabilu yang akan datang. Walihada qala in kuntum mu'minin in kuntum tu'minuna billah wa syar'ihi wa tu'adzibuna rasulahu, lamun bade sampian panika beriman sampian maring Allah ban syariat Allah ban ngaku-ngaki sampian dak Rasul Allah, sebab dia merupakan aib ya pencemaran nama baik. Tapi kejadian itu kenapa sampai terjadi? Itulah bagian dari skenario takdir. Takdir Allah demikian sebagai ujian sehingga bisa turun dah menjadi asbabun nuzul dari ayat hukum. Summa qala ta'ala wa yubayyinu Allahu ayatihi yuwaddihu lakumul ahkam syar'iyyata, menjelaskan Allah lakum untuk kalian semua ada hukum-hukum syariat sebab satu peristiwa aja ya. Wal hikamil qadariyah deh, hikmah takdir. Kenapa Allah menakdirkan seperti itu? Siti Aisyah ketinggalan dari rombongan, kemudian sampai jauh rombongan ditemukan oleh salah seorang sahabat yang namanya Sofwan. Mau tak mau Sofwan harus mengantarkan Siti Aisyah untuk pulang deh. Itulah peristiwa terjadinya. Maka dengan adanya peluang seperti itu, giranglah orang munafik yang tidak senang melihat kesenangan orang lain. Itu ciri dari munafik. Maka kesempatan sama sekarang itu banyak ya. Di internet ada orang yang memang maunya mengadu domba sesama muslim. Berangkatnya memang dari kebencian dan permusuhan. Kesalahan sedikit kalau yang dibenci sudah disebar-sebarkan. Coba deh lihat, tapi jangan berkomentar, lihat saja. Ada memang akun atau channel yang memang khusus untuk mengkonter dakwah tauhid itu banyak. Maka dicari kesalahan-kesalahannya, kebodohan kaum Wahabi. Nah itu kan berarti memang khusus spesial untuk mengadu domba sesama muslim. Itulah tanda-tanda kemunafikan. Kau harus hidup dengan prinsip agama. Apa prinsip agama? Prinsip agama adalah innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Wallahu alimun hakim. Maha oning Allah Ta'ala. Jadi ada hikmah takdir. Ada Ibnu Umar qala sami'a Rasulullah. Ada benar sami'a Masya Allah. Qala ada Bu Abdullah bin Umar. Sa'idah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Rasulullah suatu saat naik di atas podium untuk menyampaikan ceramah. Fanada bi sautin rafi'in. Kemudian Rasulullah menyampaikan pesan dengan suara tinggi. Faqala ya ma'syara man aslama bilisanihi, kan munafik. Walam yaqdil iman ila qalbihi, wahai orang yang Islam secara mulutnya saja, lidahnya Islam, tapi iman belum masuk ke hatinya. La tu'dul muslimin, jangan kau sakiti orang Islam lain. Wala tu'iruhum, jangan kau
hina, jangan kau caci maki, jangan kau hina muslim lain. Wala tatabi'u auratihim, jangan kau menyelidiki ya, aib dan cacat dari seorang muslim. Fa innahu man tatabba'a aurata akhil muslim tatabba'a Allah auratahu. Sebab siapa bedidina siapa menyelidiki kesalahan saudara sesama muslim, maka Allah akan membongkar aib dirinya. Allah akan membongkar aib orang itu, karena orang lain sesama muslim sama seperti diri kita sendiri. Wa man tatabba Allah auratahu, siapa dibongkar oleh Allah tentang aibnya, yafdahu walau fi jawfi rahlihi, maka Allah akan membongkar keburukannya walaupun di tengah-tengah rumah dia. Ini hadis Tirmidzi 2032. Innal ladina yuhibbuna an tashi'al fahisatu, lagi furu kan munafik dia. Senang kalau bisa membongkar keburukan orang lain sesama muslim, baik beda aliran maupun beda paham, kan biasa. Maka di Al-Quran yang dituntut wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, bersatulah kalian bihablillah, dengan yang menghubungkan kepada Allah, yaitu wahyu. Jadi dalil kita harus Al-Quran maupun hadis. Jami'an wa la tafarraqu, bersatu di situ. Tentang pemahaman beda-beda sudah tidak dituntut oleh Islam. Ya, maka walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazalun mukhtalifin. Kalau Tuhan kamu Muhammad menghendaki, niscaya Dia mampu menjadikan manusia satu irama seperti malaikat. Tapi kenyataannya manusia berbeda-beda. Beda-beda paham, beda-beda pendapat. Artinya beda paham dan pendapat tidak mengeluarkan persatuan kita dengan muslim lain selama dalilnya wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Tidak perlu kita harus menyamakan persepsi pemahaman, tidak perlu. Tapi seperti yang diolok-olok biasanya Wahabi, pemahamannya sama, bahkan fanatik. Mereka adalah fanatik pengikut manhaj salaf, manhaj Nabi, manhajun nubuwah, yang kemarin disampaikan benang merah antara umat-umat terdahulu, agama dari Allah itu satu, manhaj dan tauhid. Manhaj dan tauhid itu sama semuanya. Jadi sebenarnya manhaj nubuwah, manhaj salaf atau manhajun nubuwah itu cara beragama semua imam madhab. Apa itu? Dalil agama wahyu Allah, praktek agama ikut utusan Allah. Coba perhatikan Imam Hanafi, idza qultu qawlan yukhalibul kitab was sunnah fatruku qawli. Ini kan merujuk ke Quran hadis terus. Jadi kita kalau mengikuti manhaj salaf, kita sejalan dengan para imam madhab. Tentang pendapat madhab boleh kita ikuti, boleh tidak. Tapi cara beragama kita sudah satu real. Idza qultu qawlan yukhaliful kitab was sunnah fatruku qawli. Kalau aku berpendapat ternyata menyelisih Quran maupun hadis, tinggalkan. Sebab mungkin salah, itu pendapat aku. Tapi yang penting kita tahu itu arah agama mereka. Kalau Imam Maliki seperti apa? Innama ana basyarun ahti wa usibu. Saya manusia seperti kalian, bisa salah, bisa juga benar. Fanduru fi ra'i.
Coba perhatikan, cermati pendapat aku, pendapatku, perhati-hati. Fama wafaqal kitab sunnah fakhudhu. Pendapat saya yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, semua rujukannya ke hablillah. Hablillah, tali-tali yang menghubungkan kepada Allah, Quran dan hadis, wahyu Allah. Fakhudhu, ambillah pendapatku yang sesuai dengan Quran hadis. Fama lam yuwafiqil kitab sunnah fatruku. Pendapatku yang tidak sesuai Quran hadis, tinggalkan. Tinggalkan. Jadi relativisme pendapat orang diakui oleh semua imam madhab. Tapi semua Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali beda-beda pendapatnya. Rujukannya satu. Maka kata Imam Syafi'i, qad ajma'al muslimun ala anna man istabana lahu sunnatun an Rasulillah lam yahilla lahu ayyadaha liqauli ahadin. Siapa hadis dari Nabi sudah jelas, haram baginya untuk mengambil pendapat yang lain, karena hadis merupakan wahyu dari Allah, tidak bisa ditolak. Mengkata Imam Maliki, ma minna illa ma'khudun biqauli amardudun alaihi. Dari kami, dari kita, bisa diambil pendapatnya, bisa juga ditolak selain Nabi. Illa sahib hadzal qabr. Nah, di sini ternyata dalam ayat, innal ladzina yuhibbun an tashi'al fahisatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Saungkono orang banyak sesuka alladzin. Kemagan hari. Alimu bima yaslahu ibadahu, alimun bima yuslihu ibadahu, hakimun fi syar'ihi wa qadrihi. Allah mahauning bima maring barang yuslihu, yang memperbaiki panapama ibadahu da hambana Allah. Hakimun maha bijaksana dalam syariat Allah dan kuasana Allah. Jadi syariat sudah kebijaksanaan dari Allah, walaupun tidak cocok kadang-kadang dengan kemauan manusia. Orang banyak sesuka antasi al-fahisatu, dek nyeber panapa keburukan kifurnya. Isu-isu buruk bisa membuat orang lain tercemar namanya, senang karena tidak disukai katanya. Hanya karena perbedaan paham dan pendapat, padahal dalilnya masih sama. Fil ladina idalum orang banyak amano seiman, sesama muslim, ya, sesama muslim. Maka ancaman dari Allah, lahum panikaikan di alladina, tining seksa yang mengerikan, yang menyakitkan, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tining Allah panikah ma'uning hale tining sampean sedapa ta'uning hakikat ya. Ta'uning hakikat. Maka nang hadis Tirmidzi 19:27 daya al muslim akhul muslim. Tining orang Islam itu bagaikan saudara dari muslim lain. La yakhunuhu, tidak boleh mengkhianati. Pasir muslim huda akhuh. Wala yakdibuhu, tak boleh mendustakan. Tak boleh berdusta. Muslim huda akhul muslim. Wala yahduluhu, tidak boleh menterlantarkan, tidak menolong, tidak membantu muslim lain. Kullu muslim alal muslim haramun. Setiap muslim terhadap muslim lain haram, hartanya, kehormatannya, darahnya haram. Nah, bagaimana kita tahu buruk dan jeleknya, baik dan buruknya seorang muslim lain? Maka disabdakan Rasulullah, at-taqwa hahuna. Kau tidak perlu apa orang bertakwa, sebab tempat takwa di sini, takwa itu di hati, artinya
Takwa mengharap dan takut ke satu titik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut dimurkai Allah, mengharap keridhaan Allah. Jadi mengelola pikiran, mengelola hati tidak ada yang tahu. Takwa tempatnya di sini. Maka bihasabi mri'in minasyarri ayyah takira akhahul muslim. Sudah cukup buruk bagi seorang muslim, ya, adalah menghina sesama muslim lain padahal belum tahu bahwa la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'u min nisa'in ra. Muslim laki, muslim perempuan jangan merendahkan muslim lain. Boleh jadi yang direndahkan lebih mulia di hadapan Allah. Karena tadi tempat takwa ada di sini. Jadi artinya isu-isu yang berkeliaran di akhir zaman seperti sekarang, kita harus punya filter. Kita bisa menilai, kita hidup dengan prinsip agama. Apa prinsip agama? Kata Siti Aisyah, hulukur Rasul Al-Quran. Ikuti Al-Quran. Ini tadi kan prinsip Al-Quran. Untuk lebih mudahnya bisa kita pakai ini, ya, pakai apa namanya? Pakai prinsip sholat. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kan Allahu Akbar satu, tapi Assalamualaikum ke kanan ke kiri. Itu prinsip akhlak Islam. Muliakan Allah, agungkan Allah dengan keikhlasan tauhid. Itu poin. Selamatkan manusia dengan kemuliaan akhlak. Akhlak mulia, akhlak yang memberi kesan kepada orang lain, merasa dihormati, diperhatikan, ya, dihargai. Itu akhlak mulia. Akhlak itu abstrak tetapi memberi kesan. Kalau orang lain yang berinteraksi dengan kita merasa dilecehkan, dihina, disakiti hatinya, berarti akhlak kita berlawanan dengan akhlakul karimah. Jadi akhlak seperti itu. Maka pakailah prinsip dalam hidup. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah. Ketika berakhlak jangan langgar Allahu Akbar. Ketika kita mengagungkan Allah dalam ibadah ritual, jangan langgar akhlak kepada sesama. Jadi harus sinkron, vertikal dan horizontal. Kita baca Quran, kan ibadah ke Allah, sedang mengagungkan Allah. Awas, hati-hati, jangan langgar Assalamualaikum warahmatullah. Jangan sampai suara bising dari kamu lewat pengeras suara menyakiti orang lain. Sebab kalau baca Quran sampai menyakiti tetangga, orang lain, seperti masjid juga, itu berarti tidak soleh, sudah melanggar prinsip Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Yang kemarin saya sampaikan, kenapa ada orang mau jual rumah di dekat masjid tidak laku-laku? Karena begitu disurvei oleh calon pembeli, mundur orang. Kalau dekat masjid, bising, suara toa, pengeras suara, tidak henti-hentinya murattal Al-Quran. Itu bertentangan dengan prinsip Assalamualaikum warahmatullah. Selamatkan manusia, harta orang, kehormatan orang, ketenangan orang, selamatkan orang lain, selamatkan orang lain. Luar biasa Islam kalau diterapkan dengan baik. Ketika kita mau menyelamatkan manusia, jangan langgar tauhid kepada Allahu Akbar, kepada Allah. Artinya untuk menyumbang orang lain dengan cara mencuri,
dengan cara berjudi. Berarti kan sumbangan iya betul menyelamatkan orang lain, tapi itu melanggar Allahu Akbar. Kamu telah melecehkan Allah dengan berjudi, dengan sabu-sabu. Kan banyak orang yang dijual sabu-sabu tapi membantu fakir miskin, itu namanya assalamualaikum dijalankan tapi melanggar prinsip Allahu Akbar. Itulah Islam. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tadi hati orang yang tahu hanya Allah. Hada ta'dibun salisun. Ini pendidikan yang ketiga dari Allah dalam ayat ini. Ayat kan 19 ya. Surat An-Nur 19. Liman sami'a syai'an minal kalami sayyi, untuk orang yang mendengar firman dan sesuatu dari perkataan yang buruk, faqamah bidihnihi syai'un minhu, lalu menetap, mengendap bidihnihi di hati man sami'ah, di pikiran man sami'ah, minhu dari kalamun sayyi. Ketika kita mendengarkan ya orang bercerita tentang keburukan orang lain, itu membekas di hati kita. Wa takallama bihi, kemudian berbicara pasirman bihi kalaban syai'an minal kalam. Faqad qala ta'ala, berarti senang mendengarkan isu tentang keburukan orang lain sesama muslim. Kau senang justru disebarkan ke orang lain, itu namanya menyenangi keburukan sesama muslim untuk tersebar. Luar biasa ya. Jadi orang ada yang sibuk mencari aib orang lain sampai lupa mengoreksi, mengkalkulasi aib sendiri. Maka di Al-Quran surat Al-Hujurat 11 sampai 12 ya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang-orang beriman, jauhi oleh kalian sejauh-jauhnya dari prasangka. Inna ba'dadh-dhonni ismun, sebagian dari prasangka adalah mengandung dosa. Wala tajassasu, jangan kau nyelidiki kesalahan orang lain, keburukan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kau ngerasani, ngerumpi, bergunjing, membicarakan aib orang lain sesama muslim. Sebab kalau ngerasani orang lain, keburukan orang lain, sama dengan memakan daging kita sendiri. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, apakah kamu suka kalau makan bangkai dari saudara kamu, bangkai daging dari saudara kamu? Kan tidak mungkin. Ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, niscaya kamu tidak suka hanya karena tidak tahu efeknya di akhirat kelak. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yakhtaruna dhuhurul kalam anhum bil qabih, memilih ya pasera man sami'ah alladina, milih dhuhurul kalam, dekah menyebarnya perbincangan, omongan-omongan anhum tentang alladzina amanu bil qabih, kalaban keburukan. Jadi ada isu yang memburuk-burukkan saudara kita sesama muslim, dia ikut serta menyebarkan, berarti menyenangi itu. Dinasihati oleh Allah, lahum adzabun adid, diancam oleh Allah bagi mereka yang menyenangi menyebarkan keburukan, isu-isu buruk. Allah ada ya, kamu bisa belajar lewat internet, lewat Google, lewat TikTok.
bisa belajar. Ada spesial orang yang memang selalu memburuk-burukkan dakwah tauhid, terutama yang dikenal dengan salafi jangan. Ada. Setiap saya melihat selalu yang dibicarakan keburukannya, dicari-carikan. Ini tajassus namanya. Ya Allah, betapa berat kelak menyesalnya orang itu, karena hakul adami, ya, dosa sosial berpotensi akan membangkrutkan pahala ibadah ritual di akhirat. Ya, karena banyak orang kelak yang akan mengambil pahala yang kita bawa. Kalau pahala sudah habis, masih banyak orang yang menuntut dosa mereka dipikulkan kepada kita. Maka kalau pertama banyak membawa pahala jurusan ke kanan ke surga, karena bangkrut diambil orang, bahkan dipikuli dosa orang lain, bisa menggok ke kiri ke neraka yang tidak ada kesempatan lagi untuk bisa memperbaiki, tidak bisa di akhirat. Itulah penyesalan yang tidak ada gunanya. Wallah di dunia, siksa di dunia bil haddi, dengan hukuman yang sudah tertera di ayat. Wa fil akhirati bil adab, dengan siksa yang menunggu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Faruddul amro ilaihi tarshidu. Maka abeliakina sampean sedek urusan panika sudah pajang Allah aja. Apa untungnya kita menjelek-jelekkan orang lain? Tidak sempat kita memperbaiki diri. Istilah peribahasa apa? Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan karena tertutup, sedangkan semut di seberang lautan kelihatan. Apa gunanya? Faruddu ambaliyakina, sampean sededak perkara ilahi mereka Allah, maka tursadu dewe, ditunjukkan kebenaran kamu, niscaya kamu ditunjukkan pada kebenaran. Wa qala Nabi la tu'du ibadallah wa la tu'iruhum. Jangan kau saling menyakiti, jangan kau sakiti ibadallah, hamba Allah orang yang taat. Ya Allah, pernah saya mendengar langsung orang yang gemar sholat berjamaah di masjid diolok-olok. Ya pantas saja, Wahabi kan sudah ada yang bayar, sudah ada yang bayar dari Saudi, sudah dijamin hidupnya, pantas saja sholat berjamaah di masjid. Kalau seperti kami dapat bayaran kalau baca talqin di kuburan, tahlilan niku diolok-olok demikian. Ya Allah, padahal sudah saya sampaikan, yang hilang dari Madura manhaj dan tauhid ini. Manhaj itu satu, ya. Jadi Islam itu turun berikut dengan manhajnya, manhajun nubuwah. Apa itu? Dalil pedoman agama wahyu Allah, praktek agama atau praktek amalan ikut utusan Allah. Mulai dari Rasulullah Muhammad, Nabi Isa demikian, di masa Nabi Isa pedomannya apa? Kitab Injil. Prakteknya ikut Nabi Isa. Di masa Nabi Musa apa pedomannya? Wahyu Allah, kitab Taurat. Prakteknya ikut Rasul Nabi Musa. Seterusnya sama. Itu yang disebut dengan benang merah. Sama. Kalau menyimpang dari manhaj seperti itu, pasti salah agama kita.
Kelemahan kita adalah belajar agama justru dari ujung. Bahkan kadang-kadang targetnya ingin membaca kitab. Kalau sudah bisa membaca kitab, dianggap sudah memenuhi target. Subhanallah. Padahal yang sangat membahayakan adalah kitab literatur, kitab rujukan yang dibuat karena hati yang kosong membaca kitab di bagian hilir. Kemudian baca kitab, ya tetap rujukannya ke kitab yang hilir terus. Artinya apa? Beragama tidak punya ukuran. Tapi harus diimbangi metode pendidikan yang dari hilir, targetnya baca kitab kuning, harus diimbangi dengan manhaj dan tauhid dari hulu, agar bisa beragama dengan manhaj dan tauhid, beragama pakai ukuran standar. Allahnya kenalkan dulu. Pingin tahu tentang kemauan Allah, baca ajaran yang datang dari Allah, Quran, hadis, kan deh. Coba baca tajwid, baca jurmiyah, baca mubadi, aqidatul awam, khulasoh, yang dia terus pulang, terpaksa jadi kiai. Apa pemahaman tentang Islam? Makanya kemarin saya sampaikan, manhaj itu baik, seolah-olah kita ingin mengetahui tentang konfigurasi, tentang bentuk dari gajah. Sebelum kita mempelajari detail bagian-bagian dari gajah, kita kenalkan dulu gambar gajah. Itu namanya manhaj. Mudah nanti mengenalkan ini. Kalau belajar dari ujung, berarti kita kenalkan dulu kaki gajah, buntut gajah, telinga gajah, kepala gajah. Nah, untuk melihat gajah yang utuh sulit. Ini yang kita alami, pengalaman saya. Andaikan dari hulu digambarkan dulu gambar yang utuh tentang gajah, nanti bagian-bagian mudah saja untuk mengenal utuh bagian dari kaki gajah. Itu adalah telinga gajah. Apalagi sejak diputuskan oleh SK 3 Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 1975, penyetaraan pendidikan umum dengan agama harus ikut kurikulum yang sama. Masuklah ilmu pengetahuan umum ke pesantren, terdesaklah pengetahuan agama, tambah tak rokaroan, dan kadang-kadang di umum pelajaran agama 1 minggu 2 kali 2 jam pelajaran, tambah dangkal. Ini yang kita alami di negara kita. Maka akhirnya sekarang beragama ikut-ikutan, tidak punya standar. Maka berpotensi orang yang salah metode pendidikannya, berpotensi kalau keluar dari pesantren bisa-bisa menjadi a'immatal mudillin atau menjadi munafikin, tanpa terasa, tanpa disadari seperti itu. Karena yang dibela yang salah, takut kepada manusia, takut berbeda dengan manusia di dunia, berarti berani berbeda dengan Allah di akhirat. Takut konflik dengan manusia di dunia untuk taat kepada Allah, sama dengan siap konflik dengan Allah di akhirat. Wala tu'iruhum, cek nyelah sampean saja hum da ibadallah. Wala tatlubu auratihim, jangan kau mencari-cari auratihim, da cacat-cacat, aib-aib ibadillah.
hamba Allah dengan kau cari-cari kesalahannya, keburukannya, fa innahu karena saungkuna kelakuan man talaba aurata ahihil muslim talaballahu auratahu. Panikah pasera saos tolabah mencari-cari de kecacat saudaranya man sepada Islam mah, cacat, aib, keburukan saudara sesama muslim, tolaballah, maka mengorek-ngorek pasir Allah aurtahu dekah cacat deh man tolabah hatta yubdihahu fi baitihi, sehingga membongkar ya, sehingga menelanjangi, membuka aib Allahu dekah man tolabah fi baitihi, di rumahnya. Artinya keburukan di dalam rumah pun akan Allah bongkar nanti, kelihatan juga nanti. Ya, artinya itu dosa terhadap sesama yang tidak terima itu Allah nanti. Maka tidak perlu kita sibuk mencari aib, menyebarkan mencari-cari kesalahan orang lain. Perbaiki saja diri kita sendiri. Karena kita akan menyelamatkan diri kita sesungguhnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan diri kalian, karena di dalam kubur itu sendiri-sendiri. Tidak ada yang ikut campur manusia lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Manusia tidak perlu, tidak bisa menanggung dosa orang lain. Sudah ambil saja, saya tanggung dosanya. Tidak bisa. Yang berbuat itu yang berdosa. Kalau dia disuruh orang lain, berarti orang lain ikut berdosa, punya saham dalam dosa itu. Iya. Tidak mungkin Allah tidak adil. Kalau kamu melarang orang lain melakukan suatu keburukan kemudian tidak diikuti, kamu berpahala justru. Kalau kamu menyuruh kemudian orang lain itu mencuri, kamu punya saham dosa. Wallahu a'lam.